Wow, spinnya. Backhandnya enak loh. Kebantu banget backhand. Enak volley-nya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Stefan Wan di YouTube channelnya Footprint Tennis nih teman-teman. Nah teman-teman pasti udah pada tahu dong, ini raket apa teman-teman? Yes, bener banget, yaitu raket terbaru dari Babolat Pure Aero 2026. Oke teman-teman, langsung aja kita mau bahas raket ini dari segi desain, performance, dan juga teknologinya teman-teman. Dan ini merupakan raket yang paling best selling ya dari Babolat gitu. Dari zamannya dulu Rafael Nadal sampai sekarang Carlos Alcaraz, semuanya pakai Babolat Pure Aero ini. Dan tentunya kebanggaan kita Indonesia yaitu Jenny Chen, yaitu juga memakai Babolat Pure Aero juga. Oke teman-teman, langsung aja yuk kita bahas. Nah, kalau ngomongin dari segi desain, teman-teman bisa lihat ya, ciri khas Babolat Pure Aero itu warna kuning neonnya ini loh teman-teman. Ya, jadi warna kuning dipadukan dengan warna abu-abu ya, dan juga abu-abunya tuh rada kehijauan kali ini. Ya, dibandingkan dengan generasi sebelumnya, desain yang 2026 ini lebih elegan ya, karena dia teksturnya tuh matte ya atau doff gitu, bukan glossy seperti generasi sebelumnya teman-teman. Dan di generasi ke-9 ini terdapat sedikit perbedaan, yaitu teman-teman di bagian throat-nya ya teman-teman. Nah di bagian throat-nya ini ada jarak sekitar kurang lebih 1 jari kelingking ya, sekitar 1 jari kelingking di tengah sini. Dan ini merupakan desain yang terbaru ya, frame terbaru dari Babolat Pure Aero ya. Setelah sebelumnya nggak pernah mendesain seperti ini. Dan kalau gue baca-baca, desainnya ini mampu memberikan swing speed yang lebih cepat teman-teman. Nah, kalau kita ngomongin teknologi, tentunya teknologi utamanya yaitu adalah aeromodular yang keempat gitu ya. Jadi aeromodularnya sekarang udah yang keempat teman-teman. Aeromodular itu apa sih? Itu merupakan desain aerodinamis ya. Teman-teman bisa lihat di throat-nya ini, desainnya tuh kayak tajam-tajam aerodinamis gitu ya. Tujuannya tuh untuk mengurangi hambatan udara ya, dan juga untuk mempercepat swing speed gitu ya. Dan di generasi yang terbaru ini, Babolat mengklaim ini dapat mempercepat swing speed hingga 6% dan juga menambah spin hingga 3% teman-teman. Berikutnya terdapat teknologi Flux 2.0 teman-teman. Jadi Flux 2.0 merupakan serat-serat flux yang ditanam di dalam raketnya ini ya, untuk tujuannya untuk meredam getaran teman-teman. Nah jadi di generasi ke-9 ini lebih diimprove ya, dan getaran-getarannya tuh lebih disaring sehingga lebih mendapatkan kenyamanan yang maksimal gitu. Intinya, teknologi generasi terbaru dari Babolat Pure Aero ini lebih mengedepankan spin, swing speed, dan juga feel yang lebih di-refine, teman-teman. Yuk, langsung aja kita langsung cobain Babolat Pure Aero terbaru ini. Pukulan pertama langsung aja kita coba forehand teman-teman. Dari awal banget gue langsung ngerasa raket ini tuh spinnya buas tapi tetap terkontrol. Nah, Pure Aero terbaru ini bikin bola kita naik dengan gampang banget. Ya, bahkan waktu gue full swing yang agak maksa, bolanya tuh tetap turun dan nukik dan jadinya tetap masuk gitu. Dan yang gue suka dibandingkan dengan generasi sebelumnya, feel di raket yang terbaru ini tuh terasa lebih soft ya, lebih halus. Kalau dulu tuh terasa agak keras, agak kaku. Tapi yang di generasi terbaru ini bener-bener nyaman dan solid, teman-teman. Wow, spinnya. Ayo, backhand deh. Nah, next kita coba latihan backhand, teman-teman. Nah, di backhand ini top spinnya terasa sangat ngebantu banget ya, karena membantu kita dapetin net clearance yang lebih tinggi gitu, sehingga bola tuh jarang nyangkut di net, teman-teman. Dan untuk two-handed backhand seperti gue ini, gue merasa stabil banget ya. Jadi gue merasa juga sweet spotnya tuh cukup forgiving untuk raket ini. Backhandnya enak loh. Kebantu banget backhand. Nice banget. Slice. Dan slice-nya pun juga enak ya. Karena gue mencoba slice-nya itu bolanya cukup rendah, tajam, dan nggak floating.
Nah, kalau kita mau ngetes sweet spot, kita coba latihan volley, teman-teman. Nah, jujur ya, Pure Aero ini biasa dikenal dengan raket baseline, teman-teman. Tapi di versi 2026 ini, di net tuh terasa lebih solid dibanding yang lama. Impact-nya lebih bersih, sweet spot terasa cukup forgiving, dan arahin bola jadinya nggak susah, teman-teman. Nah, untuk refleks volley juga lebih stabil gitu, nggak berasa getaran atau benturan yang berlebihan, teman-teman. Jadi walaupun teman-teman mainnya heavy topspin dari belakang, dari baseline, begitu maju ke net tetap bisa diandalkan untuk volley yang agresif. Enak volleynya. Nah, sebelum kita main game, gue coba latihan servis dulu nih teman-teman. Nah, di sini karakter Pure Aero-nya keluar banget ya, yaitu spin teman-teman. Kalau kita mau main kick serve, itu jadi gampang banget buat dapetin height dan bounce-nya. Gitu. Wah, nggak kick banget. Tenang aja, untuk flat serve juga power tetap ada, tapi dia lebih terkontrol teman-teman. Memang ini bukan tipe raket yang nendang liar sendiri ya, tapi begitu timingnya dapet, powernya keluar dengan kontrol yang benar-benar bagus gitu. Jadi servis kita bisa lebih variatif dan lebih bahaya teman-teman. Terutama kalau kita suka nambahin spin di serve kita. Nah, sekarang saatnya kita main game nih teman-teman. Di match situation, Pure Aero 2026 ini terasa sebagai raket yang agresif tapi tetap playable teman-teman. Banyak bola yang gua kelihatannya bakal out, bakal panjang, ternyata masih masuk loh, masih in karena spinnya yang ngebantu banget gitu. Jadi gue lebih pede buat ambil sudut, buka lapangan, dan rally panjang tanpa takut error. Dan yang paling kerasa, raket ini bikin gue berani main ofensif tapi tetap stabil. Jadi jauh lebih pede buat mukul kenceng. Mantap gak nih? Oke teman-teman, gue baru aja beres nyobain main nih ya pakai Babolat Pure Aero yang terbaru ini teman-teman. Sesuai dengan DNA-nya, spin ini merupakan raket yang bisa kita bilang spin monster ya teman-teman. Karena dari segi stringnya juga open string pattern ya, jadi lebih mengenerate bola untuk nge-spin teman-teman. Dan juga powernya pun juga kenceng. Tapi yang gue rasain juga kontrolnya tetap terarah teman-teman. Jadi tadi gue cobain forehand, udah pasti enak. Backhandnya itu konsisten banget gitu. Biasa kan backhand lebih butuh kontrol teman-teman. Ya jadi ini enak banget dan juga tadi gue pakai untuk nge-slice ya, slice-nya juga enak banget teman-teman. Jadi nggak cuma top spin tapi slice spinnya juga enak ya. Tentunya tadi gue coba kick serve juga ya buat ngebras bola itu masih belum biasa karena bola nge-spinnya tuh terlalu besar gitu. Jadi kick serve-nya terlalu kenceng gitu teman-teman ya. Dan juga yang gue suka di Babolat Pure Aero terbaru ini, gue merasa peredamannya jauh diimprove ya teman-teman. Jadi gue merasa kalau biasanya gue pakai Babolat Pure Aero tuh kayak merasa agak kasar, tapi yang kali ini tuh gue merasa kayak loh kok soft ya, kok empuk ya, kok ini nyaman banget ya. Jadi bener-bener thanks to teknologi dari Flux 2.0-nya itu tadi teman-teman. Jadi kesimpulannya raket ini cocok buat siapa sih teman-teman? Nah, raket ini gue bisa rekomendasikan buat teman-teman yang mencari spin yang maksimal, teman-teman. Jadi raket dengan spin maksimal, terutama teman-teman yang mainnya di baseline, ya. Kalau kita main di belakang, di baseliner tuh untuk defense enak banget ya. Dengan nge-spin aja kita nggak perlu capek-capek untuk mengeluarkan energi gitu. Bolanya tetap nukik ke belakang, tetap deep gitu ya teman. Jadi kalau gaya bermain kamu suka heavy top spin, suka rally panjang, dan suka jadi agresif baseliner dari belakang untuk nge-spin, nah Pure Aero ini pasti cocok buat kamu teman-teman. Dan kabar baiknya, Pure Aero ini sudah tersedia di Footprints Tennis ya teman-teman. Jadi teman-teman yang penasaran, teman-teman bisa langsung datang ke toko kami Footprints Tennis dan untuk lihat sendiri barangnya seperti apa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video review kali ini. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, boleh teman-teman komen, like, dan juga subscribe ya teman-teman. Oke, kalau begitu Footprints Tennis, master the court.